Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Hanzo dan yang lainnya berhasil menahan Raja Iblis sampai 30 menit. Dan Raja Iblis itu pun langsung dibunuh oleh asisten Frey. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan seorang misterius yang sedang membunuh klan Smaug. Setelah itu kita dilihatkan di saat klan Smaug belum dibunuh oleh orang misterius. Di sana meskipun Guktai tidak tahu berada di mana, tapi dia merasa kalau adanya menara di sana berarti dia berada di tempat yang benar. Ternyata misi awal Guktai dia mau menjadi raja yang menjinakkan, itu adalah untuk mengganggu semua raja di Pulau Tengah dan membunuh semuanya. Di sana Guktai merasa jika nyawanya dan kepala para raja dikorbankan maka harusnya akan cukup untuk menutupi pelanggaran perintah. Dia juga merasa kalau akan lebih mudah untuk memasang jebakan saat para raja mewaspadai Hanzo. Guktai mengingat saat dirinya sedang negosiasi bersama Hanzo. Di sana Hanzo menyuruh Guktai untuk menggunakan kristal yang Hanzo punya untuk naik. Dan Guktai bahkan bisa mengendalikan bawahan anggota klan dengan mengubah raja menjadi unit pasukan khusus. Tapi di sana Hanzo meminta jangan menyebabkan masalah di tempat Hanzo. Dan Hanzo akan tutup mata pada apapun yang dilakukan oleh Guktai. Di sana Guktai menyuruh para bawahannya untuk menghubungi teman-temannya, karena mereka berada di tempat yang berbeda dari lokasi siaga. Dengan tiba-tiba ada seseorang yang menyerang salah satu anak buah Guktai, dan di sana Guktai pun terkejut saat salah satu anak buahnya diserang. Di sana Guktai pun langsung fokus untuk bertarung, tapi Guktai dia tidak merasakan apapun. Setelah itu Guktai berkata, kalau musuh tidak menunjukkan diri mereka, maka para musuh pasti tidak banyak dan kelompoknya memiliki keuntungan. Akan tetapi tidak lama setelah itu Guktai di sana terkejut, karena kakinya tiba-tiba tenggelam ke dalam tanah. Tidak hanya Guktai, semua orang di sana kakinya juga tenggelam dalam tanah. Dengan tiba-tiba muncul orang misterius di belakang Guktai. Setelah Guktai melihat ke belakang, orang misterius itu pun langsung menyerang Guktai. Di sana Juhyun pun mulai ketakutan, dan Juhyun meminta pada orang misterius itu untuk mengampuni dirinya. Kalau orang misterius itu mengampuni Juhyun, Juhyun akan melakukan apapun untuk orang misterius itu. Akan tetapi orang misterius itu tidak mendengarkan perkataan dari Juhyun dan langsung menyerang Juhyun. Lalu orang misterius itu membanting Juhyun ke tanah. Ternyata orang misterius itu adalah Sang Jin. Di sana Sang Jin berkata, kalau saat pertama kali dia mendengar tentang Pulau Tengah dan Tower, dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Hanzo. Ternyata Sang Jin melakukan itu semua disuruh oleh Hanzo. Hanzo di sana berkata, kalau Sang Jin bisa mengemban apa yang Hanzo katakan, Sang Jin bisa menjadi lebih kuat dibandingkan orang yang memulai di garis awal. Di sana Sang Jin senang karena telah mempercayai Hanzo dan mengikutinya adalah pilihan terbaik. Kita beralih di tempat yang lain. Seorang pria di sana berkata, kalau dia sudah mati. Wanita di sana bertanya, siapa yang sedang dibicarakan? Pria di sana sedang membicarakan tentang Guktai, dan wanita itu berkata, kalau Pulau Tengah gagal. Pria di sana berkata, kalau terakhir Guktai menghubunginya, Guktai masih di benteng Raja Iblis. Jadi Guktai pasti mati di tempat tersebut. Pria di sana sudah menduga kalau itu akan terjadi, dan pria itu tidak mempermasalahkannya. Tapi menurutnya mereka punya pengganggu yang cukup menjengkelkan. Karena orang-orang akan datang ke Pulau Menara, dan mereka juga memiliki imbalan lebih banyak. Dan ternyata pria itu dan yang lainnya sudah menunggu di depan kristal. Dia sudah bersiap menunggu Hanzo dan yang lainnya muncul dari kristal tersebut. Karena itu pintu satu-satunya untuk pergi ke tingkat selanjutnya. Tidak akan ada yang akan melewati kelompok pria itu tanpa terluka. Setelah itu kita dilihatkan dengan peta kepulauan yang dibagikan di jalur pendakian, menunjukkan ratusan pulau untuk didaki. Kepulauan tersebut dibagi menjadi 3 tahap. Dimulai dari tahap pertama di jalur kenaikan, melewati pulau tahap kedua, termasuk Pulau Tengah, dan akhir mencapai pulau tahap ketiga itu adalah penyelesaian tutorial. Di antara 3 pulau yang dikatakan memberikan hadiah tertinggi adalah Pulau Menara.
Setelah itu kita dilihatkan dengan Hanso yang lagi sedang makan dan memulihkan diri. Di sana Hanso berkata, kalau mereka pergi ke Pulau Menara hanya untuk hadiah yang bagus, mereka harus berpikir dua kali. Mereka hampir dimusnahkan untuk hari ini dan datang ke Pulau Tengah hanya untuk hadiah. Dan di sana Hanso memperingati Hancheol, Xie dan Jimin, karena untuk bertahan di Pulau Menara akan jauh lebih sulit daripada di Pulau Tengah, dan tidak ada gunanya mati sebelum bisa menjadi lebih kuat. Di sana Xia bertanya pada Hanso, apa Hanso tidak berniat untuk pergi ke Pulau Menara? Hanso di sana berkata, kalau dirinya punya banyak cara untuk mendapatkan hadiah dari pulau manapun. Di sana Xia berpikir, kalau Hanso tipe orang yang suka mengambil risiko dan bertaruh. Jang Wook di sana berkata, kalau yang dikatakan oleh Hanso ada benarnya, karena mereka telah berkembang setelah meyakinkan sisa penjelajah. Di saat para raja menghilang, semua orang lelah dan butuh istirahat. Jadi menurut Jang Wook lebih baik pergi ke tempat yang lebih aman. Dan di sana Jang Wook berterima kasih pada Hanso karenanya, mereka semua berhasil hidup. Setelah itu Hanso, Jang Wook dan Hancheol sudah bersiap mau pergi. Di sisi Jimin dia bertanya pada Xia, apakah dirinya bersiap untuk pergi juga? Xia di sana berkata, menurutnya tidak ada salahnya menuruti nasihat dari Hanso. Tidak lama setelah itu portal pun mulai terbuka. Di sana Hanso menyuruh yang lainnya pergi dahulu. Jang Wook di sana berpamitan ke Hanso untuk pergi terlebih dahulu. Xia dan Jimin pun berjalan menuju ke portal. Di sana Xia berpamitan pada Hanso. Semua orang pun sudah masuk ke portal tinggal Hanso dan Yeon. Di sana Hanso bertanya, apa Yeon tidak mau pergi? Yeon berkata, kalau Hanso bisa pergi terlebih dahulu. Karena Yeon dia mau memeriksa sesuatu. Di sana Hanso pun memasuki portal. Setelah Hanso memasuki portal, Yeon di sana menghubungi seseorang. Dia berkata kalau beberapa dari mereka pasti menuju ke sana. Kita beralih di sisi luar portal. Di sana ada seseorang yang sudah bersiap mau menyergap orang yang mau keluar dari portal. Dengan tiba-tiba pria di sana langsung melesat ke arah portal. Dan yang keluar dari portal itu adalah Yeon. Pria di sana berteriak menunduk. Yeon pun di sana langsung menunduk. Serangan itu pun berhasil dihindari oleh Yeon. Ternyata yang dihubungi oleh Yeon tadi adalah pria tersebut. Pria di sana bertanya, kenapa dia datang sendiri, di mana yang lainnya? Di sana Yeon berkata, kalau dirinya sudah menunggu, semua orang pergi terlebih dahulu dan lalu terakhir dirinya lah yang terakhir. Di sana Yeon pun bertanya, apakah tidak ada yang datang ke tempat tersebut? Pria itu berkata, kalau tidak ada satupun yang menyeberang, dan pria itu bertanya, apa benar Yeon tetap tinggal sampai akhir untuk mengonfirmasi? Yeon dia berkata, kalau dirinya jelas-jelas melihat semua orang pergi dan Yeon tidak percaya kalau semua orang tertangkap pada trik Hanso. Di sana Yeon juga menjelaskan kalau Hanso berbicara dengan keras seolah-olah mencoba membujuk semua orang. Di sana pria itu kesal, karena dua raja yang melarikan diri dan mengikuti kata-kata dari seorang bocah. Pria di sana marah sampai menghancurkan pohon di sebelahnya. Di sana pria itu mulai kesal terhadap Hanso. Pria di sana bertanya pada Yeon, apa Yeon tahu kenapa Hanso melakukan semua itu? Di sana Yeon tidak mengetahuinya, tapi yang dia tahu kalau Hanso terlihat ingin melindungi semua orang, dan Hanso juga tidak pernah membunuh siapapun. Pria di sana berkata, kalau Hanso akan jadi penghalang bagi rencananya. Pria itu berkata pada wanita di sana, untuk memberitahu anggota klan di pulau yang lain, jika bertemu dengan Hanso, pria itu menyuruh membunuhnya. Wanita di sana berkata, kalau Hanso terlihat sama kuatnya dengan raja. Pria di sana berkata, kalau Hanso tidak membunuh orang, maka jika klannya menyerang, itu layak dicoba. Pria di sana memperingatkan, apa yang dilakukan oleh para raja itu. Wanita di sana berkata, menyingkirkan hambatan apapun, dengan cara apapun yang diperlukan. Setelah itu, pria tersebut menyuruh Yeon memberitahu semua klannya tentang penampilan Hanso dan senjata yang dia gunakan, dan pria itu langsung mengajak semuanya untuk menuju ke menara. Setelah orang-orang di sana pergi, Hanso pun keluar dari portal. Setelah Hanso berjalan cukup jauh, dia melihat Sang Jin yang lagi bersembunyi. Hanso pun dia berkata pada Sang Jin, berapa lama lagi Sang Jin akan berada di sana? Sang Jin pun keluar dari persembunyiannya, dan langsung menyapa Hanso. Di sana Hanso bertanya, apa Sang Jin membawa semua yang Hanso minta?
Sang Jin berkata, kalau dirinya membawa anting dari 7 bersaudara. Setelah itu Hanso pun mau pergi ke tempat selanjutnya. Hanso di sana langsung memakai anting yang dibawa oleh Sang Jin. Dengan tiba-tiba Hanso berubah menjadi seorang wanita, dan Hanso pun mengajak Sang Jin pergi ke Pulau Menara. Setelah itu kita beralih di tempat Pulau Menara, dan kita langsung dilihatkan dengan aula lantai pertama. Pria yang memakai kupluk di sana berkata, kalau asisten Frey biasanya akan muncul dan menjelaskan sesuatu, tapi sekarang asisten Frey dia tidak memunculkan dirinya. Pria yang memakai kupluk itu melihat Hanso yang sedang menyamar menjadi seorang wanita. Di sana Hanso menyadari kalau dirinya sedang dilihat. Setelah itu Hanso pun pergi ke arah pria yang memakai kupluk. Dan Hanso bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Sebelum orang yang memakai kupluk itu menjawab, ada pria yang berambut coklat yang bertanya pada Hanso dan pria yang memakai kupluk, apakah mereka sudah memiliki party? Kalau mereka belum memiliki party, pria itu mengajak Hanso dan pria yang memakai kupluk. Setelah itu, Hanso berkata, kalau dirinya mau ikut. Setelah party Hanso sudah berkumpul, mereka sudah bersiap mau memasuki ruangan. Pria berambut coklat di sana berkata, kalau ada batas jumlah orang di setiap ruangan dan semakin tinggi naik tower, maka semakin tinggi imbalan yang bisa didapatkan. Dengan tiba-tiba ada pria yang lain bertanya, kenapa mereka terus bicara, kenapa tidak langsung masuk saja? Pria di sana juga berkata, kalau mengalahkan orang lain yang keluar dan orang yang selamat mendapatkan imbalannya, dan mereka ke sana bukan untuk membuat teman. Orang itu juga bertanya, kira-kira berapa banyak dari mereka yang selamat? Setelah itu orang-orang pun memasuki ruangan tersebut, dan bertarung melawan monster-monster di dalam ruangan. Di sana ada seorang wanita di kelompok Hanso yang diserang oleh monster semut, dan Hanso melihat itu. Sebenarnya Hanso tidak mau melawan langsung, tapi Hanso mau menilai kekuatannya sampai batas tertentu, dan setelah itu Hanso pun langsung menyerang monster semut itu dengan belatinya. Serangan Hanso pun langsung terkena di kepala monster semut, dan Hanso di sana langsung melompat ke arah monster semut tersebut, dan Hanso pun berhasil mengalahkan monster semut itu. Hanso biasanya bisa mengalahkan semut itu dengan 1 kali serangan, tapi sekarang dia setidaknya harus menyerang 2 kali. Wanita di sana berterima kasih pada Hanso karena telah menyelamatkannya, dan wanita itu berkata, kalau kakak pasti banyak bertarung di pulau lain, karena kakak bisa mengalahkan semut itu dengan senjata kecil. Wanita itu sedang mencari seseorang yang wanita itu dengar dia menggunakan senjata seperti rantai, dan wanita itu bertanya, apakah kakak mengenalnya? Tetapi Hanso tidak menjawab pertanyaan dari wanita itu dan menyuruh wanita itu untuk terus bergerak. Setelah itu wanita di sana berkata kalau orang yang dia cari bernama Kang Hanso. Mereka semua masih belum mengetahui kalau yang berada di depan mereka adalah Kang Hanso, yang menyamar menjadi wanita. Pria yang memakai kupluk itu melihat Hanso. Dia merasa kalau Hanso yang menyamar menjadi wanita, mirip dengan Hanso. Dan pria yang memakai kupluk itu mengingat saat dia bertemu dengan Hanso. Setelah itu party Hanso pun berhasil mengalahkan monster semut di sana. Pria berambut coklat itu melihat sebuah pintu, dan dia berkata, apakah mereka akan mendapatkan artefak setelah mereka pergi ke lantai selanjutnya? Apakah penyamaran Hanso akan terbongkar di tempat tersebut? Kalau kalian penasaran, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.